Belakangan ini lagi rame ya soal MUI yang mendorong pemerintah dan DPR untuk menetapkan aturan yang mempidanakan aktivitas serta kampanye LGBT. Nah, alasan desakan ini katanya karena kelompok LGBT makin berani menunjukkan eksistensinya di masyarakat. Katanya makin banyak pesta gay, makin banyak orang-orang di sosmed yang nunjukin diri kalau mereka bagian dari kelompok LGBT. Ya intinya melakukan hal-hal yang kalau dilakukan sama orang yang straight gitu, yang hetero ya bakal terdengar biasa aja. Tapi kalau dilakukan oleh kelompok LGBT itu langsung dianggap ancaman ancaman moral gitu. Bahkan menurut MUI mereka tuh perlu mendapatkan hukuman yang lebih berat dari zina. Menurut mereka karena selain LGBT itu dianggap sebagai tindakan asusila, ini juga dianggap tindakan menyimpang ya, dianggap sebagai penyimpangan. Komisi 8 DPR yang salah satunya membidangi persoalan agama itu juga setuju dengan wacana kriminalisasi kelompok LGBT. Katanya untuk menjaga moral bangsa dan melindungi masyarakat dari nilai yang dianggap bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan Pancasila. Bahkan DPR juga turut mendorong Kemenkomdigi dan aparat hukum supaya bisa lebih agresif lagi dalam memblokir akun-akun atau konten-konten LGBT. Nah, Kemenak juga mendukung agenda perjeratan pidana ini. Dan desakan-desakan politik untuk mempidanakan kelompok LGBT ini emang bukan persoalan baru ya di Indonesia. MUI sendiri sudah pernah memfatwakan bahwa LGBT itu haram, terus sekitar 2017 sampai 2018 ada berita-berita yang membahas pidana terhadap LGBT. Nah, bahasan LGBT ini sepertinya emang buat kita tuh nggak pernah ada habisnya. Tapi kerangkanya adalah dalam diskursus moral ya, bukan diskursus hak asasi manusia. Ada yang emang belak-belakan menolak karena alasan agama, tapi ada juga yang sembunyi di balik alasan bahwa ini penyimpangan biologis gitu yang bisa disembuhkan gitu. Kan ada juga tuh yang sampai bilang katanya homoseksuality itu penyakit menular. Atau pemicu penyakit menular seksual. Nah, klaim-klaim kayak gini itu sering dipakai untuk bikin stigmanya makin parah, padahal banyak diantaranya itu ya nggak punya dasar ilmiah yang kuat. Dan yang lucu tuh ada ketakutan bahwa kalau LGBT biarkan, katanya satu negara ini bisa jadi berhenti punya keturunan gitu. Padahal orientasi homoseksual itu adalah variasi yang tidak dominan gitu. Jadi secara biologis itu nggak mungkin. Maksudnya orang nggak mungkin nggak punya keturunan karena senegara gitu. Jadi gay semua itu nggak mungkin. Tapi kalau misalnya mereka memutuskan nggak punya anak karena alasan-alasan tertentu, yang lainnya itu justru lebih mungkin. Gitu. Jadi kita tuh nggak perlu panik. Kita nggak akan kehilangan stok orang-orang yang straight, orang-orang yang heteroseksual gitu. Itu tidak mungkin, at least dalam jangka waktu dekat gitu. Dekat itu jutaan tahun gitu. Ya lebih lengkapnya soal ini aku pernah bahas di konten video ini ya. Tapi kalau sekarang sih aku mau bahas tentang yang mau tekankan sekarang ya. Klaimnya sih kriminalisasi ini bukan berarti jalan untuk membenci orang ya, tapi mendukung mereka ke jalan yang benar. Tapi kalau kita lihat dari realitas sosial, persepsi masyarakat terhadap LGBT itu sudah terlalu terdistorsi, sehingga kalau kebijakannya sampai beneran ada, ini sangat mungkin malah akan memperluas ruang kebencian dan memperluas ruang diskriminasi terhadap kelompok LGBT itu sendiri. Kan ya namanya manusia, terlepas dari identitas seksualnya, semua orang punya hak untuk hidup dengan aman dan bermartabat gitu. Ya bukan cuma sekedar penerimaan setengah-setengah gitu, tapi penerima seutuhnya terhadap identitas tersebut. Karena kalau masih diiringi dengan keinginan atau kewajiban untuk sembuh gitu, atau bahkan dikriminalisasi ya gimana, ini kan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar. Dan posisi-posisi yang menempatkan seksualitas sebagai kegagalan moral dan mengklaim bahwa ini tuh terpisah dari entitas manusia itu sendiri, ya itu problematik gitu. Jadi kan suka ada yang bilang jangan benci orangnya gitu, tapi lawan tindakannya. Itu kedengarannya kayak aman gitu, kayak moderat, tapi sebenarnya itu mengisyaratkan kalau identitas seksual seseorang itu bisa dipisahkan dari eksistensi orang tersebut. Padahal kan enggak. Seksualitas itu kayak bukan
kostum yang kita bisa ganti copot gitu. Hari ini aku mau jadi lesbian, besok aku sembuh gitu kan enggak. Tapi kan itu beneran bagian dari diri dan pengalaman hidup seseorang gitu. Dan satu identitas ini implikasinya banyak banget dalam ranah sosial. Kalau sampai kriminalisasinya itu dibikin formal, efeknya tuh nggak hanya di ranah hukum ya, tapi juga di ranah personal. Misalnya diskriminasi tempat kerja, penolakan di keluarga sendiri, dan juga kekerasan di ruang publik ya, maupun di sosial media gitu. Karena ya nggak usah ngomongin kriminalisasinya dulu deh. Kasus kekerasan terhadap kelompok LGBT ini memang sudah banyak gitu. Tercatat ada 373 kasus kekerasan yang dialami kelompok LGBT selama periode tahun 2021 hingga 2023. Mulai dari intimidasi, pengusiran, sampai kekerasan fisik. Dan kekerasan itu juga nggak menimpa individu yang mengidentifikasikan dirinya sebagai LGBT ya. Tapi juga ini terjadi ke orang-orang yang sekedar membela isu mereka. Nah kemarin pers mahasiswa UI pun bahkan kena intimidasi setelah menerbitkan liputan tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBTQ+. Jadi mereka tuh sampai didoxing, di-stalk, dan diancam setelah unggahannya viral gitu. Jadi pihak kampus tuh nggak membela, pihak alumninya juga menyesalkan ada unggahan kayak gitu. Nah ini tuh contoh problematikanya ketika bahkan wacana kriminalisasi itu diwujudkan. Jadi kriminalisasi itu bukan hanya akan memperkuat stigma, tapi juga bisa jadi menormalisasi kekerasan dan sensor terhadap siapa aja yang bersuara untuk kelompok LGBT. Dan dalam desakan di awal tadi kan juga jelas ya bahwa kampanye LGBT yang mungkin bisa diterjemahkan jadi orang-orang yang hanya sekedar membela gitu, atau bahasa itu jadi ally, itu jadi ikut dipidanakan juga. Nah jadi ancaman ini tuh justru jadi berlaku ke siapapun yang percaya bahwa kemanusiaan itu harusnya berlaku untuk semua orang. Dan berita-berita soal LGBT ini emang paling banyak dibungkus lewat narasi agama ya, paling laku. Dan sebagai negara mayoritas muslim ini make sense karena secara tekstual banyak tafsir agama yang mengecam perilaku LGBT. Nah di kita narasi keagamaan ini nggak berhenti di ranah spiritual atau personal, tapi juga geser jadi alat legitimasi sosial atau alat politik. Dan ruang diskusinya juga jadi sempit. Isu LGBT yang harusnya bisa jadi bagian dari diskursus keberagaman manusia udah mandek duluan karena dianggap sebagai ancaman terhadap moral bangsa. Jadinya upaya untuk membuka percakapan tentang seksualitas itu bisa langsung dicap sebagai upaya melawan nilai agama atau mengganggu tatanan sosial. Dan kalau kita bandingin sama negara lain, terutama negara muslim, memang persepsi terhadap LGBT ini mayoritas juga masih antipati banget, dan bahkan banyak yang bahkan mengkriminalisasi hubungan sesama jenis secara formal ya. Misalnya kayak Arab Saudi, Iran, Afghanistan. Itu mereka memberikan hukuman penjara sampai hukuman mati karena ya ngikutin syariat. Nah di Pakistan dan Mesir nggak ada aturan formal atau tertulisnya, tapi dalam realitanya kelompok LGBT itu mengalami penindasan juga. Di Lebanon, negara muslim yang relatif lebih liberal dibanding negara Timur Tengah lain, itu juga masih agak sulit gitu. Ada pasal yang masih mengkriminalisasikan kelompok LGBT dan juga pasal yang menjerat ekspresi gender dengan hukuman pidana. Tapi parlemen sana itu sempat mengajukan pencabutan pasal tersebut untuk mendekriminalisasi hubungan sesama jenis, walaupun belum terwujud karena ya pastinya banyak tekanan dari pihak-pihak oposisi. Nah Indonesia gimana? Nah apakah emang belum ada hukum yang mengatur gitu, sama sekali mengatur seperti di negara lain gitu. Nah emang nggak ada pasal yang secara eksplisit menyebut larangan hubungan sama jenis atau larangan ekspresi gender. Di KUHP baru pun sempat ditegaskan bahwa nggak ada aturan larangan di dalamnya, tapi ada hukum-hukum perda kayak misalnya Perda Kota Bogor tentang pencegahan dan penanggulan perilaku penyimpangan seksual. Nah di tengah gelombang konservatisme, desakan MUI tadi juga mengalami perlawanan dari organisasi-organisasi sipil. Tercatat ada 37 organisasi yang menentang kriminalisasi LGBT karena nggak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Dan di tengah banyaknya kekacauan di negeri ini ya, langkah institusi agama untuk mendesak kriminalisasi LGBT itu jadi kayak apa ya, salah fokus gitu. Lebih banyak masalah yang mengancam kehidupan kolektif bernegara dibanding mengurus apakah seorang individu dewasa itu berhak berhubungan seks atau tidak gitu, atau dia tuh harusnya berhubungannya tuh sama siapa gitu. Malah ngatur urusan ranjang orang tuh kayak
harusnya bukan prioritas. Dan padahal MUI sendiri pernah mengeluarkan fatwa tentang iklim. Isinya tuh mereka merekomendasikan langkah dalam menghadapi isu iklim global kepada banyak lapisan struktural, mulai dari pemerintah, pendidik, tokoh agama, dan lapisan masyarakat. Ya artinya lembaga keagamaan sebenarnya punya potensi besar untuk bicara soal hal-hal yang lebih substansial dalam hidup dan mungkin menggeser perspektif masyarakat terhadap hubungan manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan teknologi atau dengan sesama manusia lainnya. Nah, tapi apakah fatwa tentang iklim ini lebih viral dari upaya desakan kriminalisasi LGBT gitu? Kan enggak. Nah, ketika arah moral ini diarahkan untuk mengatur tubuh dan orientasi seksual seseorang, fokusnya jadi geser dari kemanusiaan ke upaya pengontrolan. Dan kalau kita lihat pemimpin-pemimpin agama di dunia pun, arah diskusinya sudah melesat jauh ke arah kemaslahatan yang lebih luas ya. Misalnya Paus Leo ke-14 dalam dokumen Magnificat Humanitas yang menyerukan bahwa teknologi AI perlu dilucuti sehingga tidak perlu sampai jadi alat dominasi atau ancaman gitu, tapi tetap berpihak pada kemanusiaan. Dan tafsir keagamaan yang difokuskan adalah tafsir-tafsir yang mendukung kelanjutan hidup. Artinya moralitas global sudah seharusnya menggeser prioritas dari yang tadi yang mengatur tubuh dan orientasi seksual seseorang ke menata sistem yang menentukan masa depan manusia secara kolektif. Nah, adanya aturan-aturan moral itu kan bukan untuk menutup ruang hidup orang lain gitu, yang hidupnya harmless, tapi lebih untuk memastikan bahwa kita semua punya ruang hidup bersama yang aman, yang bermartabat dan berempati gitu. Dan kalau porsi perhatian terhadap perilaku individu itu lebih besar dan menimbulkan amarah, apakah ini cuma pelarian aja gitu dari problem sistemik, seperti kita kan mengalami ketimpangan ekonomi yang parah, kita punya krisis lingkungan, dan kita punya korupsi yang udah kronis menggerogoti hidup kita. Ngapain MUI malah memprioritaskan ini ya? Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Apakah desakan kriminalisasi ini beneran ada urgensi nyatanya? Coba tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.